Pemirsa, pembukaan kembali Planetarium Jakarta di momen libur Natal dan Tahun Baru disambut antusias luar biasa dari masyarakat. Ya, ini saya juga luar biasa antusias saat mendengar kabarnya ya, pengen ke sana. Tapi ternyata sejak pagi hari pengunjung membadati kawasan planetarium yang terletak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Setelah sempat ditutup untuk proses revitalisasi, Planetarium Jakarta kini kembali dibuka dengan fasilitas dan tampilan yang lebih modern. Antusiasme tidak hanya datang dari warga Jakarta, namun juga dari luar daerah yang khusus datang untuk merasakan pengalaman edukasi astronomi di Planetarium Jakarta. Selama libur Nataru, Planetarium menyajikan berbagai pertunjukan edukatif mengenai antariksa, pergerakan benda langit, hingga pengetahuan dasar astronomi yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sama nanti terakhir di jam 4. Iya, belum tahu tergantung ketersediaan usia. Kita lihat antusiasme warga hari ini yang mengisi libur Nataru di Planetarium. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di sana. Ya, selamat pagi Anissa. Bagaimana keramaian di Planetarium? Saya kemarin tuh war tiket ya, nggak dapat. Bagaimana warga di sana, pengunjung di sana? Apakah sudah ada yang mengantri sejak subuh? Nah, Sabrina dan juga Bayu, betul sekali memang kita harus war tiket dari jauh-jauh hari karena saat ini tiket sudah terjual sampai tanggal 31 Desember 2025. Dilihat ini merupakan warga yang rela mengantri sejak pagi tadi, ada yang datang jam 6 pagi, kemudian ada yang datang jam 7. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan tiket yang tidak jadi digunakan oleh para pembeli yang sudah melakukan registrasi secara online begitu. Karena kalau nantinya kuotanya belum terpenuhi saat sesi pertama akan dimulai, maka antrean ini nih para warga yang sudah mengantri sejak pagi tadi diperkenankan untuk bisa masuk sesuai dengan antreannya. Nah, Bayu dan juga Sabrina, memang tiap sesi ini hanya diperuntukkan untuk 185 orang saja. Dan perharinya ada 4 sesi, yaitu di sesi pertama sesaat lagi akan mulai di jam 9 pagi tepat. Nah, kalau saya bisa gambarkan kepada Anda, tadi ketika saya datang ini sudah banyak warga yang rela mengantri juga sampai mereka duduk di area pelataran, yaitu di Taman Ismail Marzuki. Tentunya ini merupakan antusias dari warga Jakarta yang mereka penasaran begitu ya, sejak direvitalisasi tahun 2021 dan kini dibuka kembali. Tentunya ada hal yang berbeda, di antaranya yaitu fasilitas-fasilitas yang ditambahkan ini tentunya lebih modern. Dan selain itu juga Bayu dan juga Sabrina, saya akan coba tanya dengan salah satu pengunjung yang ada di sini, kira-kira nih mereka kalau nanti dapat tiket gitu kan ya, apa yang mereka nantikan nih ya untuk menyaksikan dari Planetarium Jakarta. Selamat pagi Ibu, boleh diperkenalkan namanya Ibu siapa? Ibu Beta. Ibu Beta asalnya dari mana? Dari Cikarang. Dari Cikarang. Nah, ini Ibu Beta tadi ikut mengantri yang nggak dapet tiket nih. Betul. Yang on the spot. Nah, ini apa sih yang dinantikan sama Ibu dan keluarga? Jadi sebenarnya ini kayak mengulang masa kecil ya Kak ya. Jadi kan dulu pernah kesini pas zaman sekolah, terus ada kesempatan buka lagi, jadi kita ngajak keluarga buat datang ke sini lagi. Berarti beberapa puluh tahun yang lalu pernah kesini, apa yang diingat nih dari Planetarium Jakarta? Tentunya tentang astronomi ya. Salah satu fasilitas yang lumayan canggih di teater bintang ini yang dirindukan sama orang banyak pastinya. Ya. Nah, ini hari ini mengajak siapa aja nih? Kayaknya banyak banget. Ponakan-ponakan atau anak? Semuanya. Semuanya, wow, luar biasa. Ini rencana akan masuk di sesi yang pertama, tapi menantikan ya tiket on the spotnya ya. Nah, kakak mungkin ada harapan untuk Pemprov DKI Jakarta hari ini antusias yang begitu luar biasa, silahkan. Iya, mungkin untuk kuotanya mungkin bisa diperbanyak ya Kak. Terus kayak untuk pembukaan tiket online terutama bisa ditambah untuk periode waktu pendaftarannya gitu. Jadi kita nggak on the spot antri banyak-banyak, jadi kita datang tuh udah bisa langsung konfirmasi dan verifikasi aja. Terima kasih ya Bu. Selamat mengantri, semoga dapat nanti tiketnya on the spot. Nah, itu tadi Bayu dan juga Sabrina, salah satu
warga yang rela mengantri dari Cikarang yang memang pada hari ini mereka pun juga masih begitu ya menantikan untuk mendapatkan tiket dari Planetarium Jakarta. Animo masyarakat begitu luar biasa, namun memang kita nantikan sampai siang nanti apakah jumlah masyarakat yang hadir di sini akan lebih banyak. Saya kembalikan kepada Bayu dan juga Sabrina yang ada di studio. Waduh Anissa, kamu harus ajak kami ya lain kali ya. Semoga kita war-nya ini sukses supaya kita semakin banyak pengetahuan tentang astronomi. Terima kasih banyak Anissa Rizkia yang mengabarkan langsung dari Planetarium Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kini kita ke informasi lain, pemirsa. Sampah menggunung di pinggir jalan. Pemkot Tangerang Selatan menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah selama 14 hari hingga 5 Januari mendatang. Gundukan sampah terlihat di Pasar Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin pagi. Bau tidak sedap di sekitar lokasi membuat omset pedagang di Pasar Jombang turun hingga 50%. Periode darurat sampah bisa diperpanjang apabila hasil evaluasi menunjukkan penanganan lanjutan. Pemirsa, Partai Perindo menggelar rapat kerja wilayah di berbagai daerah sebagai langkah persiapan menuju tahun politik 2029. Ya, rakerwil ini dilakukan untuk berbagai langkah strategis dalam menyusun kemenangan partai dan kesiapan kader dalam menghadapi pemilu mendatang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah membuka rapat kerja wilayah Rakerwil DPW Partai Perindo Sumatera Selatan. Rakerwil yang dihadiri oleh seluruh pengurus kabupaten kota Partai Perindo di Sumatera Selatan ini salah satunya membahas penguatan basis strategi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan berbagai program pemerintah daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin semua partai ini punya kiprah, berkontribusi untuk punya tanggung jawab moral untuk menggiring, mendorong kebijakan-kebijakan positif dan menegur bila perlu jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak terhadap masyarakat. Pesan kita adalah bahwa bagaimana Partai Perindo betul-betul bisa ikut terlibat secara aktif dalam aktivitas proses pembangunan dan betul-betul bisa berdampak buat masyarakat. Itu menjadi poin yang sangat strategis dan sangat penting dalam aktivitas kita. Rakerwil DPW Partai Perindo Sumsel juga menjadi ajang untuk memperkuat struktur partai dan menyusun strategi pemenangan menuju pemilu 2029 mendatang. Pertama, kita harus bersatu bersama-sama, sinergitas sama-sama, dan kita tidak bisa lari dari modernisasi. Partai kita pun sekarang ini sedang melakukan modernisasi di segala aspek. Kita mengikuti semua perkembangan. Para kader juga memanfaatkan momentum ini untuk menjaga kekompakan dan konsolidasi untuk bertukar pengetahuan, sekaligus menyampaikan kebutuhan dan tantangan daerah dalam upaya memenangkan Partai Perindo pada pemilu mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan.